Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, mahasiswa sekalian. Kita jumpa kembali pada perkuliahan kita. Ya, perkuliahan kita hari ini mata kuliah Arsitektur Nusantara pada semester 3 ya, semester 3. Materi bahasan hari ini kita akan mereview arsitektur barat yang saya sampaikan pada semester kemarin. Ya, jadi ini kita view kembali supaya bisa dipakai untuk dasar untuk memahami arsitektur Nusantara selanjutnya. Baik, kita coba ulas kembali bagaimana perkembangan arsitektur barat, baik itu di barat maupun di Indonesia. Kita tahu bahwa pertama kali perkembangan arsitektur barat itu diawali dengan perkembangan arsitektur klasik, itu yang dikenal dengan rumus the three order of classical architecture. Ya, ada 3 prinsip tentang arsitektur klasik, yaitu dalam estetikanya menghadirkan simetris murni, ada bagian kepala, badan, dan kaki jelas. Ini pembagian antara kepala, badan, kaki jelas, menggunakan kolom dengan tema Doric, Ionic, dan Korintian. Nah, ini order yang ada di arsitektur klasik. Nah, tolong ini ya 3 ini aja cukup, coba diingat-ingat. Di era klasik, arsitektur klasik ini diawali di Yunani, ada Romawi, ya, ada Byzantium, Barok, terus Gotik, terus Renaissance. Periodenisasi ini yang kita bahas kemarin di arsitektur klasik. Kemudian dilanjutkan pada munculnya namanya revolusi industri. Ini terjadi pada 1800-an akhir. Itu ditandai dengan ditemukannya mesin uap, ya, banyaknya industrialisasi, munculnya industri. Karena mesin uap, maka muncullah industrialisasi, teknologi bangunan juga maju, ditemukannya bahan bangunan juga maju. Ciri daripada industrialisasi ini kita ingat adalah adanya moduler. Jadi bahan bangunannya berupa moduler. Moduler itu ukurannya diulang-ulang. Pabrik itu kan produksinya harus dicetak, jadi secara modul. Jadi dia fabrikasi itu seperti gitu. Nah, cirinya akhirnya memunculkan bahan bangunan yang juga sifatnya modul. Nah, ini mempengaruhi dalam berarsitektur. Ya, maka muncullah disebut dengan arsitektur modern. Nah, akibat dari ini revolusi industri ini muncullah kelompok arsitektur modern. Arsitektur klasik sudah tidak laku lagi deh. Jadi cirinya ini kita tahu, ciri dari arsitektur modern adalah fungsional function. Ya, terkenal dengan form follow function, ya, yang disamakan oleh Silvan. Fungsional, ekonomis ya, moduler ya tadi, akibat industri moduler. Ekonomis pertimbangan, jadi faktor pertimbangan ekonomis, efisiensi tadi. Ya, arsitektur yang indah adalah arsitektur yang efisiensi, fungsional, ya, berskala manusia. Jadi karena tidak usah banyak material yang dipakai, dengan skala manusia maka lebih simpel, lebih sederhana.
kebutuhan manusia untuk misalnya activity itu sebenarnya ya sekitar manusia itu aja, nggak usah dilebih-lebihkan, tidak usah selalu tinggi, plafon ya nggak usah tinggi-tinggi, secukupnya saja skalanya manusia. Bahwa karena ini industrialisasi ini sifatnya internasional, berkembang pesat di mana-mana, maka karena modul juga bahan bangunan juga sifatnya di mobilitasnya tinggi, maka muncullah dengan international style. Modelnya internasional, di mana-mana bentuknya sama, di Eropa, di Amerika, di Asia bentuknya semua sama. Internasional, bentuknya internasional style. Estetika yang dikembangkan adalah estetika garis dan bidang. Lain dengan di era klasik, ini ukiran ya, lebih rumit, detail sekali. Tapi kalau ketika arsitektur modern, maka yang berkembang adalah estetika garis dan bidang tanpa menggunakan ornamen. Kalau menggunakan ornamen, maka itu bukan arsitektur modern, era klasik. Baik, tidak lama perkembangan arsitektur modern ini tumbuhnya tidak lama, muncullah ada kerinduan romantisme klasik. Jadi muncul, kenapa sih kok nggak boleh pakai ornamen? Kenapa sih? Kenapa arsitek kok seperti pabrik gitu, hanya merangkai saja seorang arsitek, hanya merangkai material saja. Kenapa kok nggak boleh adanya ornamentisasi? Kenapa kok nggak memperhatikan lingkungannya, lokalitasnya kok nggak diperhatikan? Ya, ini tadi international style, rindu dengan seperti ini. Nah, akhirnya muncullah kelompok-kelompok baru dalam berarsitektur yang mungkin digolongkan ke kelompok arsitektur postmodern. Ya, kelompok arsitektur postmodern. Di ciri-cirinya seperti apa postmodern itu? Yang pertama, lokalitas, lingkungan jadi pokok perhatian. Jadi lokasi sangat mempengaruhi desain. Di Jepang mungkin sama-sama hotel, di Jepang sama di Eropa tentu berbeda. Ini rekamannya agak dingin, jadi saya pakai jaket sambil minum kopi, gak apa-apa ya. Alhamdulillah. Ya itu, jadi lokalitasnya muncul, memperhatikan tempat berdirinya bangunan, berdirinya arsitektur. Kedua, bentuk bangunan jadi perhatian dalam proses desain, jadi menjadi perhatian. Bentuk bangunan penting, important. Bentuk bukan akibat dari rangkaian menata fungsi dan material bangunan tadi. Itu arsitektur modern. Bukan, bentuk bangunan menjadi penting akibat suatu proses, akibat suatu tema. Bentuk tadi penting. Yang ketiga, boleh berornamen, silahkan. Tidak, malah kalau perlu dihadirkan ornamen yang sifat lokal, ornamen yang sifat individual boleh dihadirkan dalam berarsitektur, boleh. Ini era postmodern. Kemudian dilanjutkan dengan teknologi bangunan berkembang pesat ya, tidak hanya moduler, mau teknologinya menjadi lebih pesat, ya, bisa menciptakan modul yang lebih luas, bisa fabrikasi di tempat dan sebagainya. Ini memungkinkan sebuah desain arsitektur akan lebih fleksibel, lebih bagus lagi. Yang kelima, bahan bangunan baru muncul, banyak bahan bangunan baru muncul ditemukan yang lebih efisien dan lebih efektif dalam pemanfaatan. Ini seorang arsitek postmodern harus seperti ini. Terus ada lagi arsitektur lokal sebagai sumber inspirasi. Tambah lagi dengan fokus arsitektur lokal menjadi sumber inspirasi dalam sebuah desain. Ini penting.
Terus yang ke ilmu filsafat membayangi pola pikir. Jadi ilmu filsafat sudah membayangi pola pikir beberapa orang arsitek menjadi suatu pedoman. Ada permasalahan ya filsafat bahwa hidup itu harus seperti ini. Hidup itu harus ada. Hidup itu space. Hidup itu apa? Hidup itu diciptakan oleh Allah. Hidup itu macam-macam. Ini orang filsafat ngomong seperti demikian. Ini akan mempengaruhi bagaimana dia menata ruang, bagaimana dia membuat bangunan, bagaimana muncul. Nah, ini banyak. Jadi postmodern ini lebih komplit. Kacamatanya lebih banyak gitu. Nggak mungkin seorang arsitek hanya melulu ngomong tentang material, ngomong fungsi. Enggak. Boleh silahkan Anda ngomong fungsi, lainnya ngomong tentang estetika, lainnya ngomong tentang filsafat dan sebagainya, is okay, boleh. Terus kondisi global juga mempengaruhi. Ya, kondisi global seperti sekarang ini mungkin musim pemanasan global. Nah, desainnya akan berpengaruh, pengaruhnya ada. Sekarang musim corona, nah, sekarang arsitektur berusaha merubah sudut pandang tentang space, tentang ruang. Kalau ruang dulu begitu luas, sekarang space itu sangat sempit. Sekarang space itu ada digital, ya, itu akan membuat desain arsitektur akan berbeda. Perlu diingat. Seperti sekarang mungkin musim pandemi, desain arsitektur akan berubah. Misalkan setiap pintu masuk selalu disediakan tempat cuci, ya, ada toilet, tempat cuci, selalu seperti itu. Berubah kan. Ruang yang sekarang ber-AC, ternyata AC itu berbahaya, hati-hati. Karena AC itu tidak bagus musim pandemi seperti ini. Jadi bagaimana membuat suatu ruang arsitektur yang cross ventilasinya bagus. Bagaimana buat aktivitas tapi harus berjarak. Nah, ini masalah global akan mempengaruhi dalam berarsitektur. Ya, seperti demikian ini perkembangan arsitektur di Barat. Di Indonesia gimana? Di Indonesia itu dimulai arsitektur modern itu dimulai ketika penjajahan masuk. Masuk di kita, maka di awal itu mungkin muncul era klasik akhir muncul karena ada industrialisasi, jadi mobilitas orang Eropa ke Asia besar, penjajahan dan sebagainya, ya, maka muncul arsitekturnya di era klasik. Ya, ada gotik, ini ada juga peninggalan di Malang. Ya, muncul modern. Modern pun masuknya di Indonesia agak terlambat ya. Karena kita dijajah, informasi hanya melalui tidak begitu santer. Demikian juga era postmodern. Postmodern awal kita masih terlambat. Maka ketika era digitalisasi sekarang sudah mulai sejajar. Ya, pertumbuhan arsitektur di Indonesia maupun di dunia barat ini sekarang sudah sejajar karena media informasi yang semakin menyebar, yang begitu mudahnya kita dapatkan berstudi tentang arsitektur. Ya, sehingga mungkin di awalnya kita terlambat pertumbuhan arsitekturnya, maka pada akhirnya sekarang sudah mulai sejajar. Malah banyak arsitektur Indonesia yang sudah berprestasi di internasional. Ya, kita bisa melalui online kita bisa berarsitektur. Nah, demikian ya, ini perkembangan mungkin secara singkat saya sampaikan bagaimana dari klasik sampai postmodern rumah arsitektur barat, baik itu di barat sendiri maupun di Indonesia. Kita coba kupas sedikit. Nah, ini tambah lagi nih ya. Ini terakhir ya, makna arsitektur semakin luas, meaning ya. Jadi arsitektur definisinya akan semakin luas. Baik, kita lihat klasik itu seperti apa. Kita lihat ya, kita mungkin Yunani, era awal dari Yunani yang terkenal peninggalannya dengan kuil ini. Kemudian Romawi ya, romantis masih bentuknya. Tapi kita lihat kepala, badan, kakinya jelas ya, kepala, badan, kaki jelas. Ini era Romawi, di Romawi ya. Terus ini Byzantium, ya. Ini apa?
di Turki, Istanbul. Terus barok, era barok, ya, hampir fungsi manusia sudah mulai masuk. Kalau di sini mungkin era pemujaan dewa, ya, ini manusia sudah agak diperhatikan tapi skalanya masih tinggi. Ini sudah mulai skala manusiawi. Ya, terus gotik, ya gotik itu fungsi gereja. Bedanya barok sama gotik itu, kalau barok itu ragam hias di luar tidak rumit, tapi kalau gotik ini sangat rumit sekali. Menaranya dihias di luar, di dalam, dari sebuah gereja diberi hiasan yang rumit, ya. yang ini, tapi yang ini khusus di dalam saja, agak rumit. Terus baru Renaissance ini akhir dari perkembangan arsitektur klasik. Terus kita coba kembangan arsitektur modern, mungkin diawali dengan Louis Sullivan dengan slogannya apa? Forum Follow Function. Louis Sullivan ini. Ya, terus ada Le Corbusier, kita kenal karyanya begitu hebat. Ya, ada Frank Lloyd Wright, ini salah satu karyanya juga. Tokoh-tokohnya ini ada Mies van der Rohe, desainnya ini ada lagi kelompok Walter Gropius dengan kelompok Bauhausnya ini di Jerman. Jadi berbeda. Coba ini Minoru Yamasaki di gedung yang rontok ya ini ya. Terus ini Paul Rudolph di Indonesia. Nah, ini sebenarnya sudah masuk postmodern awal ya, postmodern. Jadi lokalitas sudah diperhatikan, dia menampilkan atap-atap seperti di Indonesia. Walaupun ini hanya bentukan saja, fungsinya mungkin kurang begitu. Ini karya Paul Rudolph di Indonesia. Coba kita bandingkan dengan yang tadi, yang arsitektur klasik, berbeda ya, tampilannya berbeda. Ini arsitektur modern. Kita lihat perkembangan postmodern. Awal dengan Michael Grave tadi, kerinduan masa menghadirkan dari bentuk kotak-kotak, dia hadirkan bentuk ragam hias. Ya, walaupun ragu-ragu ini, Michael Grave masih ragu-ragu untuk menghadirkan bentuk klasik simetris, ya, warnanya seperti diberi estetika. Terus Amstelm juga demikian, rindu masa lalu ya. Lihat ini era postmodern tapi seakan-akan masa lalu. Seperti modern awal. Ini Charles Moore, ini dia memperhatikan lingkungannya, lokalitasnya kuat diperhatikan, desainnya diadaptif di dalam desain. Ini Arata Isozaki, bentuknya begitu ekstrim. Ini menampilkan bentuk Kevin Rhodes, bentuknya permainan bentuk. Ya, sekali lagi ciri dari postmodern, penampilan olah bentuknya bukan main. Jadi permasalahan bentuk arsitektur tidak hanya sekedar fungsional, sekali lagi tidak hanya sekedar fungsional. Ini Robert Venturi, bentuk yang seperti ini arsitektur sulit kalau fungsi. Bagaimana memanfaatkan ruang ya, banyak yang nggak efisien bentuk-bentuknya seperti ini. Ya, ini Norman Foster juga demikian, bentuknya seperti ini. Bentuk penting, it's important. Bentuk itu penting. Renzo Piano ya di laut, bentuknya seperti kapal, arsitekturnya. Ini Frank Gehry ya, ini bentuk bangunannya seperti rusak, mau roboh. Inilah ya arsitektur ini ya, boleh saja. Lebih bentuknya ke era postmodern itu lebih variatif, macam-macam boleh. Anda mau bentuk seperti apa, asalkan sekali lagi konsepnya jelas, ya, alasannya jelas. Ini lebih-lebih ketika Peter Eastman ya, bentuk yang seperti ini secara struktural jelas mumet ini, sipilnya jelas pusing, mungkin seperti ini. Sulit ini, strukturnya sulit, namun ini berdiri. Nah, lebih-lebih karya Sahadid seperti ini. Ya, ini arsitektur apa ini? Bikinnya gimana jadi permasalahan. Bahkan karya Sahadid itu banyak yang hanya desain saja, belum bisa
diciptakan. Itu ya, nah, sedikit review yang mata kuliah kita kemarin. Mungkin pas saya menyampaikan saya tidak ngomong dengan objek yang seperti ini ya, objek ini kan tugas saudara ya, dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan saya ambil dari tugas-tugas saudara, ini dari file saya sendiri saya ambil. Baik, demikian mungkin pertemuan kali ini ngomong tentang aspek postmodern. Sekali lagi saya ambil, kita jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya, fokus ke pembahasan tentang arsitektur Nusantara. Baik, salam sehat untuk Anda sekalian, tetap semangat, tetap berkarya di rumahnya masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.